Oke, kita akan masuk ke bab yang namanya fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Ini udah saya ringkas di sini. Jadi nanti PDF-nya saya kirim ya. Oke. Nah, coba kita lihat dari ilustrasi berikut dulu. Yaitu gini. Ini ada sebuah partikel P bergerak di ruang atau di bidang, sama aja nanti rumusnya, sepanjang kurva yang biru. Makanya kalau kurva dalam bentuk parameter perlu ada panahnya menyatakan nanti kemana dia bergerak gitu ya. Ini berarti ke sini kemudian ke sana. Oke. Dan kita lihat bahwa pada saat T gitu ya, dia si partikel P ada di sini nih, sampai sini. Tapi sekarang posisinya nggak dinyatakan dalam X, Y, Z gitu, di mana titik gitu ya, tapi pakai vektor. Karena pakai vektor nanti mengoperasikannya lebih gampang. Jadi kalau dilihat, kalau pakai vektor, kalau dia katakan sampai di sini, ya posisi dia katakan ini setelah 2 detik sampai di sini, maka ini digambarkannya seperti ini, R2. Jadi pada saat T-nya 2, dia berada di vektor posisi R2 ini. Ya nanti naik R-nya, R3 mungkin di sini, R4 sini, dan RT sembarang ini katakan sampai di sini. Tentunya vektornya karena gerak di ruang ya 3 komponen. Ada bagian X, Y, dan Z-nya. Cuma pakai notasi vektor supaya ke bawahnya nanti gampang. Oke, ini yang tadi tambahan saya hubungkan. Jadi posisinya itu ya gerak gitu ya. Dia posisinya selalu ini. Di sini posisi vektor gitu ya. Ikuti vektor. Oke. Kenapa ya? Kok hilang? Sebentar. Saya mau ngapus tutupnya. Nah, vektor R ini merupakan fungsi dengan variabelnya bilangan real, T-nya bilangan real, waktu. Nilainya vektor. Jadi ada posisi X, Y, dan Z-nya. Ya di sini disebut fungsinya F, G, dan H. Nah, fungsi demikian disebut fungsi bernilai vektor. Sementara kita akan lihat sekarang secara umum fungsi bernilai vektor. Nah, fungsi bernilai vektor ada fungsi yang bentuknya seperti ini. Mau pakai F besar, mau pakai R kecil, mau pakai F huruf yang lain, misalnya W kecil, bebas aja ya. Yang penting fungsi bernilai vektor itu ini hasilnya vektor, variabelnya bilangan real. Bisa 2 komponen seperti ini kalau di bidang, kalau geraknya di ruang 3 komponen. Saya lebih senang notasi yang ini ya, lebih pendek. Tapi kalian kalau senang notasi pakai IJK, pakai vektor basis ya silakan. Saya lebih senang ini, nulisnya rasanya lebih singkat gitu ya. Nah, kemudian karena kita sedang belajar yang namanya kalkulus, tentunya menyangkut limit turunan integral gitu ya. Oke. Nah, hubungan kalkulusnya seperti ini. Ini yang saya bahas yang 3 komponen. Kalau 2 komponen ya tinggal hapuskan aja komponen ketiganya gitu ya. Oke. Nah, mudah aja limitnya. Limit T mendekati C dari fungsi vektor F besar ini tinggal dilimitkan masing-masing. Jadi ngitung ada 3 limitnya ya. Kalau 3 vektor di ruang. Kalau fungsi vektor di bidang ya 2 komponen. Turunannya tinggal turunan masing-masingnya aja. Integralnya integral masing-masing aja. Cuma gitu. Jadi nggak ada yang spesial. Tanpa diingat-ingat udah akan ingat sendiri. Ya. Nah kemudian sifat operasi aljabarnya juga sangat natural. Oh nggak keburu nyatet ya?
Mau nyatet, nanti kan dikasih ininya, nanti aja dicatatnya, kalau udah dapat, catat ulang itu jadi apa. Sifat operasinya saya agak cepat karena harus habis ini teorinya. Nih, sifat operasi aljabar itu perkalian dengan konstanta, penjumlahan, perkalian gitu ya. Nah, ini natural aja, jadi nggak usah diingat-ingat, otomatis. Turunan dari jumlah dua fungsi vektor, turunan masing-masingnya gitu ya, dijumlahkan. Konstanta kali, konstantanya bisa ke depan, yang diturunkan fungsinya aja. Kalau ini fungsi skalar, H itu fungsi skalar, bukan vektor, kali vektor, turunannya gimana? Ya kayak turunan U kali V aja. Saya biasanya turunan ini dulu ya. Ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini. U aksen V ditambah UV aksen gitu kalau itu. Perkalian antar dua vektor, nanti perkalian dot product atau inner product. Turunannya sama aja kayak yang atas, cuma ya vektor kali vektor ya ininya inner product. Turunan ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini. Ini rasanya terbalik nulis juga saya. Ya nggak apa-apa, sama aja. Turunan komposisi sama. Kalau saya punya fungsi yang dulu fungsi real, f fungsi u, u-nya fungsi x, maka df dx itu kan df du kali du dx. Atau df du itu adalah f aksen u. Nah, ini sama. Kemudian f fungsi dari h ya df dh kali dh dt gitu. Jadi nggak ada yang berubah ya untuk fungsi vektor. Oke. Jadi rumusnya nggak usah dihafalin khusus karena sama aja dengan turunan fungsi biasa. Kita lihat contoh-contohnya. Bentar. Saya pengen lihat ke bawah. Oh, belum. Ini baru contoh yang sederhana. Diberikan fungsi vektor ini dua komponen ini. Berarti di bidang. Tentukan turunannya dan turunan duanya. Dengan mudah sekali. Maka turunan pertama, ya turunan masing-masingnya aja ini. Saya tulis nggak pakai IJ ya, pakai kurung siku aja. Pakai IJ saya nggak harus nulis I, topi gitu. Jadi boleh gini, boleh kurung siku. Ini turunkan 2T tambah 1. Ini E pangkat T turunannya tetap. Turunan 2-nya masing-masing diturunkan aja gitu. 2. Gampang ya, fungsi vektor gampang. Kemudian apa? Sudut antara ini dan ini. Ya kita hitung dulu F aksen 0 dan F double aksen 0. Nah, F aksen di 0 masukkan aja T-nya 0 dapat ini. Masukkan ini T-nya 0 dapat ini. Gitu ya. Nggak sempat nyalin. Nanti aja nyalinnya ada PDF-nya nanti saya kasih. Sudut antaranya pakai rumus cosinus aja ya. Kalau sudutnya saya sebut alfa, maka cos alfa adalah ini kali ini dibagi panjang ini kali panjang ini. Nah, ini tinggal hitungan. Itu. Soklah dikasih waktu sebentar buat nyalin. Oh ya, silakan jadian lagi. Untuk yang B, tentukan ini. Perkalian fungsi skalar dengan vektor. Rumusnya sama aja kayak fungsi skalar ya. Yang di depan rumus semester 1. Bila U kali V, turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Ini sama. Lihat. Turunan dari perkalian ini. Turunan ini 3T kuadrat. Kali yang kedua. Ditambah T pangkat 3-nya tetap. Kali turunan dari
yang kedua. Turunan dari ini kita udah hitung tadi ini. Tinggal dimasukkan aja. Ft-nya ya tinggal masukkan yang awal. Maka diperoleh ini ya. Ini fungsi F besar semula. Saya nggak pakai IJ. Saya pakai kurung siku. Turunannya tadi udah dihitung ini. Tinggal dipindah ke sini. Ya ini tiap suku, tiap bagian dijumlahkan didapat ini. Ya. Paling salah ngitung. Kemudian integralnya. Integralnya ya integralkan masing-masing suku aja. Integralkan vektor ini. Integral ini ditambah integral yang ini. Bukan ditambah. Koma vektor ya. Tetap vektor. Ini T kuadrat menjadi sepertiga T pangkat 3. T jadi setengah T kuadrat. Pangkat T diintegralkan tetap. Masukkan batasnya 0,1. Kalian hitung dapatlah ini. Sok yang mau nyali. Oke, kita lanjutkan sekarang sedikit teori lagi, setelah itu soal. Nah, coba perhatikan sebuah partikel P bergerak sepanjang kurva yang merah. Arahnya penting ya. Kalau nanti di soal arahnya harus tahu. Di ruang boleh, di bidang boleh, rumusnya sama aja. Kembali kayak di atas tadi. Posisinya pada saat T, katakan dia sampai di sini. Pada saat T sampai di sini, tapi kita nggak menyatakan dalam X, Y, Z, tapi dinyatakan dalam vektor posisinya ini. Jadi diikuti vektornya ya, ujung di kurva merah itu. Vektor posisinya berubah-ubah. Nah, pada saat T sampai di sini. Posisinya RT. Sama aja 2 atau 3 komponen. Ya, bagian X, bagian Y, bagian Z-nya. Cuma dinyatakan sebagai vektor, bukan titik. Nah, kita lihat kecepatan partikel adalah turunan dari posisi ya. Oke, udah nggak dibahas lagi lah di fisika, udah terlalu sering. Tapi saya sekarang mau lihat. Kalau saya punya F aksen X, dulu definisinya adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx, gitu ya, di semester 1 per H, gitu ya. Ya, ininya boleh delta X, boleh apa halnya, boleh ganti. Ini sama kalau fungsi vektor. R aksen T adalah ini ya, sama dengan yang atas. RT tambah H dikurangi RT dibagi H menuju 0. Oke, yang merah saya hapus lagi. Tadi hanya nge-review aja definisi turunan. Coba kita lihat, yang bawah ini konstanta. H-nya konstanta. Tapi ini vektor dikurangi vektor, hasilnya vektor. Ini RT tambah H itu ini. Jadi ini saat waktunya sampai T di sini, nanti T-nya bertambah, T tambah H, dia udah sampai di sini. Nah, ini RT tambah H. RT tambah H dikurangi vektor RT ini adalah vektor ini ya. Karena apa? RT ditambah yang biru sama dengan RT tambah H. Jadi yang biru adalah RT tambah H dikurangi RT. Gitu. Oke? Yang biru ini. Nah, kita lihat kalau H-nya menuju 0 berarti posisi ini dengan posisi ini hampir berimbit ya. Maka ini tak lain adalah menyatakan vektor garis singgungnya yang hijau di titik T. Ya, kalau H-nya menuju 0. Kalau ini kan saya gambarkan H-nya besar, ini di sini T, di sini T tambah H. Sisinya.
Oke, kalau hanya mendekati 0, berarti titik ini hampir berimpit dengan titik ini. Jadi vektor yang birunya itu berubah menjadi vektor singgung. Keperluannya buat apa? Nah, yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Ini. Misalkan RT fungsi bernilai vektor. Kurva merah ini ya, dinyatakan RT. Garis singgung terhadap si kurva merah ini di titik T0 tertentu adalah garis yang melalui ujung dari ini. Kalau di sini RT, tapi nanti T-nya T0 kalau udah diberikan angka ya. Adalah garis yang melalui ujung titik ini. Dan vektor arahnya adalah ini, garis singgungnya. Vektor singgungnya. Buat apa? Karena kalau kita membuat persamaan garis, perlu titik yang dilalui garis, yaitu nanti ini. Dan vektor arah garis. Nanti kita lihat lagi di soal ya. Kalau udah lupa membentuknya. Nah, vektor arahnya itu adalah turunannya. Di titik yang dimaksud nanti di soal. So, kalau mau disalin dulu boleh ini. Udah gitu sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya. Yang ini. Sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran jari-jari R gitu ya. Dengan laju omega itu bilangan ya, omega radian per detik. Bila kedudukan awalnya di R,0, berarti ini R,0 ya. R,0, kenapa warnanya merah lagi? Hitam ya. Oke. R,0. Tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T sama dengan 0,5 dan gambarkan. Gambarkan kecepatan dan percepatannya. Kalau ini gerak partikelnya melingkar. Oke. Gimana? Untuk ngitung kecepatan, kita pakai turunan dari posisi, betul? Karena kita tahu geraknya melingkar, posisinya tahu. Cuma posisinya harus dirumuskan dulu ya. Melingkar kalau dari arah kalian jadi gini. Oke. Asal kita tahu vektor posisinya, kayak di atas tadi kalau R-nya tahu, kita bisa ngitung kecepatannya turunan ini. Demikian juga percepatannya, ya nanti turunan dari kecepatan. Nah, bagaimana mengetahui vektor posisi dari titik P? Nah, katakan setelah sekian detik, T detik, posisi P itu di sini. X, Y. Berarti posisi P ini ada dua komponen, X dan Y. X-nya tentunya fungsi dari waktu, Y-nya fungsi dari waktu. Dan kita ketahui bahwa lajunya sedetik menempuh omega radian. Bagaimana merumuskannya? Tinggal kita mendapatkan berapa X-nya dan Y-nya setiap saat. X-nya berapa? Y-nya berapa? Kalau kecepatan sudutnya omega. Coba, kalau 1 detik. Kalau 1 detik sudut yang ditempuh omega, betul? Kan ini kecepatan sudutnya omega radian per detik. Kalau ini sudutnya omega, berapa X-nya? Nah, ini omega udah ada angkanya, jari-jari putar udah ada. R jari-jarinya. Jadi X-nya berapa? Ini si X ini. Berapa? Dia mah diam aja tapi udah tahu, Ini jari-jarinya R.
sudutnya omega, maka X-nya berapa? Apa? Cos apa? Cos omega. Kalinya kali gini yang ada airnya atau kali apa? Dikali apa? Ini segitiga atau ini R panjangnya? Kali R ya. Betul? Paham nggak ini yang paling belakang? Hah? Y-nya berapa? R sin omega. Itu kalau 1 detik ya. 1 detik. Kalau setengah detik, ini 1 detik. Kalau udah setengah detik, posisinya berapa X-nya? R, kalau setengah detik berarti sudutnya baru setengah omega kan? Cos setengah omega gitu. Y-nya R sin setengah omega. Kalau T-nya sembarang, setelah T detik, X-nya berapa? Setelah T detik, sudutnya berapa yang ditempuh? Hah? Omega T. Sudut yang ditempuh omega kali T kan? Kalau T detik, ya T-nya misal 1/10 detik, ya sudutnya 1/10 omega. Jadi X-nya R cos sudut yang ditempuh omega T ya. R sin omega T. Ya dilihatnya dari pola sini gitu ya. Kalau T detik ya T omega atau omega T. Oke. Saya buka. Kita rumuskan posisi partikel P setiap saat. Nah, ini kenapa tanda tanya? Karena perlu penjelasan yang hitam tadi ya. Sekarang udah nggak usah. Kalau belum paham, tanya. Oh ya, saya tuliskan dia vektor posisinya sebagai vektor S ini. Jadi kalau P-nya itu R X-nya ini, Y-nya ini sebagai vektor, ya saya tulis ini ya, vektor. Komponen X, komponen Y. Siapa yang udah paham? Oke. Posisinya dinyatakan sebagai vektor. Gerak ini di lingkaran nih, kurvanya lingkaran. Udah tahu posisinya, ya udah. Kecepatan dan percepatan tinggal diturunkan aja. Kecepatan turunkan ini. Ingat omega sama R itu konstanta ya, angka. Kayak 2 cos 3T itu. Turunkan, ini juga turunkan lagi. Habisnya udah lancar menurunkan. Kemudian pertanyaannya, pada saat T 0,5 ya masukkan aja T-nya 0,5. Gitu ya. Jangan pusing dengan notasinya karena sebenarnya omega dan R itu bilangan. Gambar, oh belum digambar. Yang pasti sebenarnya udah nggak usah ngelihat ini lagi. Vektor kecepatan itu pasti searah dengan garis singgungnya. Ya. Oh, saya belum jelaskan vektor percepatan. Vektor percepatan itu arahnya, oh bisa dilihat dari sini. Ini S-nya ini, vektor percepatan gimana? Hubungannya dengan S. Ini kalau saya keluarkan omega min omega kuadratnya, ini kan menjadi R cos omega per. Ada per 2-nya. Kok bisa ada per 2? Oh, pada saat T setengah. Koma apa? R sin omega per 2. Gitu ya. Sedangkan posisinya saat T-nya setengah, ini saat T-nya sama-sama dihitung setengah, itu S-nya R cos
T-nya setengah, berarti omega per 2 juga. Ini R sin omega per 2. Nah, kita lihat hubungannya. S dengan A. Percepatan dengan vektor posisi. Berarti vektor percepatan ini, ingat ini konstanta. Ininya sama kan? Sama tuh. Berarti vektornya berlawanan arah karena minus. Jadi kalau vektor posisinya si S ini posisi partikel, terus saya gambar lagi di sini, ini vektor posisinya ke sana, maka vektor percepatannya ke dalam sebaliknya. Ya. Kalau mau digambar di yang ini ya vektor posisinya S, ini kebalikan dari ini. Memang ada kelipatan sekian kali ini. Gitu. Jadi vektor percepatan itu berbalik arah dari vektor posisinya. Dan ini menyebabkan yang namanya percepatan sentripetal itu untuk ngerubah arah. Supaya kalau nggak dirubah arah dia lurus. Ini karena ada yang narik ke dalam selalu jadi melingkar. Oke, ini saya hapus lagi. Biar mikir lagi sendiri atau lihat videonya lagi. Tapi diingat-ingat vektor kecepatan yang lebih penting ya, itu searah garis singgung. Kalau untuk menentukan kalau ditanya persamaan garisnya. Persamaan garis singgungnya. Percepatan berlawanan arah dengan posisi. Oke, kita lihat contoh yang lain. Masih disalin? Asal ngomong. Nah, sebuah titik P bergerak dengan posisi setiap saat ini. Gambar grafik lintasan P dan arahnya. Coba ditebak ini apa? Udah sering muncul rasanya. Bentuknya apa? Oh, belum tahu. Kita rumuskan. Kalau mau menggambar lintasan, harus dieliminasi T-nya. Ini X-nya sekian, Y-nya sekian. Kita eliminasi T-nya. X-nya 3 cos T, Y-nya 2 sin T. Nah, jadi cos T sama dengan X per 3. Sin T, Y per 2. Pakai rumus cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Jadi, apa? Atau sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 yang saya pakai di sini ya. Bener, cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Ini cosnya X per 3, sinnya Y per 2. Kuadrat dengan 1. Ini persamaan gambarnya apa? Hah? Lingkaran. Digetok. Hah? Elips ya, karena ininya beda. Kalau sama baru lingkaran. Oke, kita gambar. Elips. Kemudian kenapa arahnya ke sana ya? Bukan dari sini ke bawah dulu baru ke sana. Menentukan arahnya gimana? Ambil T-nya naikin dikit. Misal T-nya berapa? Pi per 6, 30 derajat. Kalau 30 derajat, X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi saat sudutnya 30 derajat ya naik ke atas, X-nya positif, Y-nya positif. Paham ya? Nggak harus 30 derajat, 1 derajat gitu. Kalau 1 derajat, ini cos ini positif, ini positif. Berarti waktu T-nya naik sedikit, X-nya harus positif, Y-nya positif di kuadran 1. Jadi harus ke sana. Paham nggak merah? Masukinnya waktu T-nya 0. Posisi awal T-nya 0, X-nya 3, Y-nya 2. Tuh. Paham nggak itu kotak-kotak paling belakang? Sok pahami dulu. Rekam dulu. Oke. Sekarang pertanyaan B. Tentukan kecepatan, laju, dan percepatannya.
Saya mau menuliskan gerak partikelnya dalam vektor. Jadi si ini ditulis dalam nggak mau. Udah aja langsung. Kok nggak mau ya? Wah, cilaka hang. Mau. Kecepatannya ini harusnya tulis dulu ya. Di sini kurang saya, harusnya di sini ada sebut vektor posisinya, posisi R gitu ya. Posisi si partikel, tinggal salin aja ini. Kalau ini titik, kalau vektor itu dari 00 ke ujung titiknya. 3 cos T, 2 sin T. Nah, maka kecepatannya turunkan aja 3 cos menjadi min 3 sin, 2 sin menjadi 2 cos. Laju tuh panjangnya kecepatan, nilai vektor kecepatan, besar kecepatan. Tinggal ngitung panjang vektor ini, yaitu ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan. Percepatan turunan dari kecepatan. Ini kecepatan turunkan lagi. Paham nggak kotak-kotak sebelum nyalin? Benar. Oke, lanjut lagi. Tentukan saat kapan. Nggak usah pakai saat ya. Tentukan kapan lajunya maksimum dan berapa nilainya. Ini lajunya ini. Bagaimana menentukan kapan dia maksimum? Ya pakai ini kan skalar ya. Ini bukan vektor lagi. Laju itu rumusnya ini. Kapan dia maksimum? Ya biasa pakai turunan pertama. Cari titik stasioner ini. Periksa tanda turunan. Nanti dapat agak panjang. Coba kita lihat. Kenapa ini sekarang nggak bisa dihapus? Nah, jadi ini harus diturunkan nih bentuk akar terhadap T. Lupa ya? Ingatlah, ini pangkat setengah menjadi setengah. Ini pangkat min setengah yang di dalam akarnya. Kali turunan dalamnya. Oke, ini turunannya dianggap udah tahu. Kalau enggak harus nanyanya di lain waktu. Kemudian kita cari titik stasioner yang turunannya 0. Ini enggak ada ujungnya. Enggak ada singularnya. Nah, dv/dt 0 untuk ini. Gambar garis bilangan. Ini sumbu T. Kita periksa ini dv/dt-nya di kiri kanan titik stasioner. Ini plus, min, plus. Kalau dimasukkan ya. Berarti ini lajunya dari sini naik. Kemudian dari sini turun. Karena negatif ini. Naik lagi. Turun lagi. Berarti ini titik maksimum lokal. Ini maksimum lokal. Supaya minimum maksimum itu. Maksimum ya. Jadi ada 2 titik ini. Maksimum lokal. Nah. Laju mencapai. Tulisan mencapai maksimum lokal. Saat T-nya ini. Mana yang maksimum? Kalau udah ada titik-titik maksimum lokal. Ya bandingkan aja nilainya. Waktu T-nya pi/2. Saya masukkan ke rumus laju ini. Berapa lajunya? Hitung. Dapat sekian. Waktu T-nya 3 pi/2 masukkan ke sini. Berapa lajunya? Lajunya didapat 3. Oh sama. Berarti ya ini menjadi nilai maksimum dari laju. Laju maksimum 3 dicapai di pi/2. Waktu T-nya sekian. Panjang ya. Udah lupa lagi kalkulus satunya ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya apa? Tunjukkan vektor percepatannya selalu menuju titik asal. Sebenarnya ya, nanti secara umum, kalau ini vektor posisi,
Jadi partikelnya gerak situ, posisinya ya ngikuti ya. Ini vektor posisinya ngikuti lintasannya dari titik 00. Vektor percepatan tuh arah sebaliknya ke sana. Tapi ini mau dihitung. Coba kita lihat yang D. Vektor posisinya ini, vektor percepatannya ini tadi udah dihitung kan di sini. Percepatannya ini. Mana? Posisinya ini, percepatannya ini. Kita lihat bahwa vektor percepatan dengan vektor posisi hubungannya minusnya. Jadi berlawanan arah dengan vektor posisinya. Oke. Sebenarnya berlaku umum gitu ya. Nggak di kasus ini aja. Nah, contoh ketiga. Diberikan sebuah kurva di ruang dengan vektor posisi seperti ini. Jadi posisi si titiknya ini. Cari persamaan garis singgung pada saat T-nya 2. Tuh. Nah, kita lihat. Saya nggak tahu geraknya ini, ilustrasi aja. Misalnya gerak partikelnya sepanjang ini, kurva yang hitam gitu ya. Ini bukan gambar sebenarnya. Gambar sebenarnya ya susah ini. Di ruang. Katakan pada saat T gitu ya. Pada saat T2 lah gitu ya. Dia mencapai di sini. Sampai di titik P. Oh ya, pada saat T-nya 2 kita bisa hitung ya. Berapa ini posisi titik P? Pada saat T2 ya masukkan aja vektor posisinya 2,2 kuadrat per 2,2 pangkat 3 per 3 gitu ya. Jadi pada saat T-nya 2 buka aja udah di sini rasanya. Pada saat T2 posisinya di sini. Vektor posisinya. Jadi kalau dari titik 00 ditarik ya posisi itu sana ya. Itu yang saya namakan R-nya. Jadi kadang titik, kadang sebagai vektor. Kalau titik, ya titiknya ini, titik P ini adalah 2,2,8 per 2. Bedanya apa dengan vektornya? Kalau titik pakai kurung biasa ya. Jadi titik tuh ujung vektornya nih, ujungnya 2,2,8 per 2. Nah, sekarang ditanya persamaan garis singgungnya. Sambil mengingat teknik menurunkan persamaan garis di ruang ya. Di bidang pakai ini juga boleh, cuma kalau di bidang persamaan garis lebih gampang. Untuk mendapatkan persamaan garis, ya dalam hal ini garis singgungnya, secara umum untuk mendapatkan persamaan garis, kita perlu titik yang dilalui garis. Ini udah punya nih, titik yang dilalui garis ini. Dan vektor arah garis, yaitu vektor yang sejajar dengan garis. Mau berlawanan arah boleh, searah boleh. Jadi vektor yang bukan searah dengan garis, tapi vektor yang sejajar dengan garis. Dapatnya dari mana? Nah, tadi kalau partikel bergerak di sini, maka ini vektor singgungnya adalah turunannya. Ya, atau kecepatan itu sama dengan arahnya sesuai vektor singgungnya terhadap kurva ini. Tentunya di tiap titik berubah-ubah ya si jauh ini. Kita perlukan saat T sama dengan 2. Saat T2 vektor singgungnya ini. Vektor singgung ini sekaligus vektor arah dari garis singgung kan? Vektor singgung ini kan sejajar dengan garis singgung. Bahkan kalau digambar gini berimpit gitu ya. Oke.
Ya, cara membentuk persamaan garisnya, ini vektornya udah punya, vektor arah garisnya. Titik yang dilalui garis udah punya. Ambil sembarang titik S di garis singgung. Ambil sembarang titik S di garis singgung. Yang ini tulisannya udah lebih lengkap daripada yang di slide ya. Di slide ada beberapa yang kurangnya. Maka kita lihat vektor PS, saya bikin vektor PS. P titik, S titik, dibentuk vektor PS. Vektor PS sejajar dengan vektor arah garis. Vektor PS sejajar dengan vektor arah garis atau vektor PS sama dengan kelipatan dari vektor U. Ya, kalau sejajar berarti vektor 1 kelipatan dari yang lain. Bisa negatif ya. Kalau sejajar tuh bisa berlawanan arah, bisa searah. Biarin aja. Boleh juga U sama dengan lambda kali PS juga boleh. Pokoknya yang satu kelipatan yang lain. Nanti persamaan garisnya sama aja mau pakai yang mana juga. Masukkan PS. P-nya udah titik yang dilalui garis. S-nya titik sembarang pada garis. Berarti PS adalah X min 2, Y min 2, Z min 8/3. Ya. Sama dengan lambda kali U-nya udah ada. Oh ya, ini belum saya hitung. X min R2. R2 tuh tadi ini ya. Sebab titiknya yang perlu. Oke. Baru dihitung di sini. Sebab dari yang PS sama lambda U, langsung ke sini juga boleh. Udah kumpulkan komponennya satu per satu. X min 2 lambda. Y min 2 sama dengan 2 lambda. Z min 8/3 sama dengan 4 lambda. Disusun jadi ini. Ini persamaan garis. Namanya persamaan parametrik garis. Kalau ditanya persamaan simetriknya, lambdanya dihilangkan. Jadi X min 2 dari yang pertama. Dari yang kedua lambdanya adalah Y min 2/2. Dari yang ketiga lambdanya adalah Z min 8/3/4. Itu persamaan simetriknya. Persamaan parametriknya ini. Kalau nggak dibilang apa-apa, ya cukup sampai persamaan parametriknya.